Halo Budum, selamat datang kembali di Rungkat bersama KB di Bacotan KB ya. Jadi minggu kemarin minggu yang paling unpredictable, tapi ada beberapa prediction coin gue yang ternyata lumayan on point ya kan. Salah satunya adalah ya dari awal juga udah kelihatan ya teman-teman ya. Pas RRQ Rebellion Zion, pas gue pilih RRQ tiba-tiba Rebellion Zion yang menang. Tapi overall oke lah, karena Dewa BTR gue bener. Terus Geek EVOS bener ya kan, Onyx Dewa masih Onyx. Selanjutnya untuk hari Sabtu EVOS AE, gue masih pegang AE pada saat itu dan kebetulan menang juga Trigonya Rebellion Zion 2-0 lawan Aura. Ini juga gue lumayan kaget ya, karena biasanya kalau Rebellion Zion lawan tim papan bawah mereka kan gak stabil tuh, tapi sekarang kayaknya mereka udah mulai stabil nih. Terus sama Onyx yang ngelawan RRQ. Sebenarnya kalau gue ngeliat Onyx lawan RRQ ya, gue kaget sih karena RRQ kalahnya 2-0. Karena awalnya gue bakal mengira game ini bakal dibawa ke game yang ketiga. Terus buat hari terakhir RRQ menang lawan Bigetron Alpha. Dan yang paling mematahkan prediction gue di hari Minggu itu adalah pas Dewa ngalahin EVOS Legends. Jadi EVOS Legends yang gue sangka-sangka minimal menang 1 dari 3 pertandingan di minggu yang kemarin, minggu yang ke-6, ternyata kalah 3-3-nya teman-teman. Dan kalau begitu kita ambil ya kan, wis dapat 2.500, dapat berapa lagi nih? Dapat, oh yang ini nih yang gue salah ini ya. Aduh, lumayan bisa dapat 2.000 padahal ya. Ini lumayan 1.900. Jadi total 2.000 ya ujung-ujungnya ya. Oke. Onyx Dewa 1.000 dapatnya, karena seperti biasa ya masangnya juga 1.000 koin. Walaupun gue tidak dapat apa-apa dari shop ini karena udah punya semua sebenarnya. Evo sama Alter Ego 1.660 ya kan. Oh, oddsnya satu semua ya. RRQ Onyx 2000, RRQ BTR 1130. Dan tibalah kita untuk di pertandingan minggu yang ke-7 teman-teman. Betul sekali. Minggu ke-7 ini akan sangat menentukan untuk beberapa tim. Salah satunya adalah Alter Ego, EVOS Legends sama Aura Fire. Karena mau bagaimanapun mereka lagi butuh poin banget. Dan mereka juga lagi susah semuanya ya kan untuk memperebutkan poin. Melihat dari standings juga kan, kebetulan Aura sama BTR ini cuma selisih 1 win kalau nggak salah. BTR ini kan 5 win dan Aura Fire ini ada 4 win. Aura Fire lagi lose streak, iya. Bigetron Alpha lebih parah lose streaknya. Dan walaupun kemarin sempat mendapatkan 1 poin kemenangan ya dari Bigetron Alpha, tapi ini nih yang bakal berat nih minggu yang ke-7 nih. Gua kalau boleh nggak prediksi sih, gua prediksi MPLPH aja lah kalau bisa ya kan. Dan koin gue dari yang minggu lalu 16.000 sekarang jadi 18.000. Sekarang kita bakal coba buat tebak-tebak lagi teman-teman, siapa yang bakal menangin untuk minggu yang ke-7 ya kan. Karena seperti biasa koin kita itu ada dikasih munton gratis untuk apa? Untuk dihabisin, dirungkatin ya kalau bisa ya teman-teman ya. Aura BTR. Ah, ini Aura BTR nih. Sebenarnya BTR lagi lose streak, nggak mungkin diem aja sih. Tapi Aura juga lagi lose streak dan team fight di Lordnya tuh bagusan Aura teman-teman. Jadi kalau misalkan ini bakal bikin klasmen lebih menarik ya, oke pilih Aura deh. Biar apa? Biar Bigetron, Aura, Alter Ego winnya sama-sama 5 semuanya. Boh, lu bayangin tuh ya. Semua tim winnya 5 semua, 6 semua, 7 semua. Siapa coba yang masuk playoff? Susah nentuinnya ya. Next ada Alter Ego lawan Geek Farm. Aduh, ini nih gua ngerasa ya, selama belum ada patch 2 tim ini kuat. Karena patch terbaru itu bakal ada di tanggal 18 atau 19 gue lupa ya kan. Yang dimana itu adalah H-2 nya pertandingan week ke-8 teman-teman. Jadi nanti tuh 2 tim ini nih kayaknya bakal lumayan kita pantau nih di patch terbaru kan. Karena seperti biasa Alter Ego kalau ada patch baru kadang di buff banget, di nerf banget. Geek Farm juga sama. Geek Farm kalau ada patch baru kadang tiba-tiba blank ya kan. Lupa cara main gimana di patch yang lama dibawa atau diimplementasikan ke patch yang baru. Alter Ego sama Geek Farm ini sebenarnya lumayan berat ya buat gua ya. Karena mau bagaimanapun dua-duanya ada temen gua. Jadi bukan subjektif karena ada temen gua doang ya. Cuma secara gameplay juga yang satu Alter Ego mereka galak banget di early game. Geek Farm juga gak kalah galak di early game. Tapi ini menurut gua silahkan setuju silahkan tidak setuju, pertandingan ini akan lebih menarik karena highlight gua akan menuju ke Nile versus Sally Boy. Dan gua bakal coba vote Geek Farm. Karena kenapa vote Geek Farm? Kayak Geek Farm ini lagi panas banget mau ke upper bracket. Padahal mereka itu 6 win, sisa match 5. Kalau RRQ menang 2 dari 3 match, RRQ kayak tetap di atas deh. Tapi emang Geek Farm nih mau nyoba sesuatu, mau coba ngejar gimana caranya biar mereka dapetin upper bracket juga. Mereka lagi panas soalnya sekarang. Selanjutnya untuk hari Jumat ada Geek versus Dewa. Wah, ini Geek versus Dewa nih jatuhnya
pertandingan yang dimana team fight objektifnya kuat ya dua-duanya ya. Yang satu juga late game sentris, yang Geek Farm-nya juga early pressure ke jungle-nya juga kuat, tapi Dewa juga dengan Lanaya tank jungle-nya juga sangat-sangat luar biasa. Wah, ini kok makin kesini makin berat ya gua naro prediction buat siapapun itu ya, terutama baik dari Geek atau Dewa, karena kebetulan Dewanya juga lagi dapat momen nih. Dewanya lagi dapat line up terbaik, dapat gameplay terbaik juga. Baxia Angelanya bener-bener bisa jadi andalan lah ya kan. Geek Farm mereka menang gak ya di match ini ya? Karena Dewa juga kuat sih. Feeling gue gini sih guys, Geek menang. Tapi ya teman-teman ya. Tapi ini kemungkinan besar game pertamanya menang Dewa sih. Kita seperti biasa ya, akan spend 9.000 sampai 10.000 gitu loh. Jadi satu pertandingan bisa ada dua kemungkinan yang terjadi gitu loh. Onyx versus Aura. Wah, ini menurut gue juga agak-agak sedikit tricky nih. Pertanyaan pertama gue untuk Onyx ya, mereka bakal stay dengan line up utama atau masih mau coba Albert? Karena ini minggu yang ke-7. Kalau mereka masih mau coba Albert, Aura bisa menang loh di sini. Dan bahkan kalau Aura menang, Aura bisa, ini kan gambarannya ala-ala prediksi gue ya. Kalau Aura kan di awalnya aja menang gitu kan. Tadi nih yang di match hari Kamis, Aura lawan BTR, Aura menang. Winnya 5 dong. Kalau menang lawan Onyx juga, ini bisa jadi winnya nambah 1 lagi. Winnya jadi 6. Wah, Aura sih tiba-tiba bisa naik jauh banget. Tapi kalau misalkan line up MSC, wah udah sih ini Onyx sih. Gue gak tahu ya ini bakal turun line up siapa, karena sepengetahuan gue teman-teman, untuk line up yang main itu hari H caster tuh baru tahu. Dan itu tuh bener-bener nungguin aset yang muncul. Jadi ya kita tunggu aja siapa yang bakal bermain nantinya teman-teman ya. Selanjutnya hari Sabtu, wah ada Bigetron Alpha versus Rebellion Zion. Pertandingan pembuktian buat Audi TZ ya kan, yang dimana kalau misalkan Bigetron gak ada perubahan, Bigetron tetap belum reset dari ajang ISF ya kan. Wah ini sih bakal lumayan berat banget buat teman-teman dari Bigetron Alpha untuk mengejar bagaimana development yang terjadi dari Rebellion Zion. Tapi Bigetron Alpha waktu leg 1 menang lawan Rebellion Zion. Bahkan menangnya juga menang susah. Nah di leg yang kedua ini gue gak tahu nih apakah Rebellion Zion akan tetap angin-anginan atau melawan tim seperti Bigetron yang lagi ada di papan bawah, dia bakal tetap kemakan sama gameplaynya Bigetron. Tapi biar fair ya kan, leg 1 menang Bigetron Alpha, leg 2 coba di Rebellion Zion. Next ada Dewa versus Alter Ego. Wah ini penentuan buat Alter Ego sih jatuhnya. Apalagi tadi gue udah vote ke Geek Farm ya kayaknya kan. Gue udah vote Geek Farm menang lawan Alter Ego. Kalau gue misalkan vote Dewa di sini ya kan, menang lawan Alter Ego, wah gue gak kebayang tuh teman-teman bakal seperti apa Alter Ego di placement. Karena berarti mereka masih stay gitu loh dengan 5 kemenangan. Dewa Alter Ego ya, waduh. Gak tahu ya, Dewa nih lagi naik-naiknya banget soalnya. Pasti ada pencurian poin pasti. Gue ngerasa Dewa ada 1 poin lah yang diambil dari Alter Ego. Pasti banget. Dewa dapat 1 game ya kan, entah itu game atau bahkan game pertama atau game kedua, gue gak tahu. Pokoknya nih Dewa minimal pasti dapat 1 poin dari Alter Ego. Nah tinggal menangnya nih, Dewa apa Alter Ego. Ini bulan lah ada istri gue, yang Dewa apa Alter Ego yang kamu yang? Alter Ego. Kenapa? Kalau kepepet menang ya. Abis lawan Geek Farm kalah tapi. Anggapannya gitu. Oh kayak season 11. Iya, dia kan kalau udah kepepet tuh jadi makin panas gitu. Berarti mereka emang bener-bener dari sisa 4 match kalah 1. Dan kalah 1 gara-gara Geek Farm. Kayak gitu maksudnya. Ini kan biar lo play off kali. Iya, gitu aja. Kayak gitu kali ya. Oke, Alter Ego guys. Coba kita dengarkan apa kata istri ya guys ya. Next RRQ versus EVOS. Waduh. Ini kayak terberat sih. Karena gini loh teman-teman. Gini. Kalau berbicara season 10 ya, season 10 itu setahu gua, seinget gua, EVOS itu menang di leg 1, kalah di leg 2, RRQ menang di leg 2 ya kan. Tapi semenjak season yang ke-11, RRQ selalu menang di regular season. Itu poin terpenting yang harus kita catat teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang kedua, RRQ EVOS ini menurut gue adalah pertandingan hidup matinya buat EVOS. Kenapa? Karena kalau EVOS menang di sini, bounce back-nya gila-gilaan. RRQ juga butuh poin tapi biar apa? Biar secure upper bracket. Karena kalau misalkan mereka dapetin 3 kemenangan di 3 sisa match mereka kan sisanya 3 match doang kan. Ini RRQ bakal ya udah stay sama Onyx gitu loh di top 2, dan seperti biasa Royal Derby on top gitu loh. Nggak bakal bisa digantikan dalam beberapa kurun waktu atau beberapa musim kalau kita berbicara soal
gimana si RRQ dan Onyx ini mendominasi gitu di top 2. Gimana ya? Bingung gue juga. Tapi feeling gue gini guys. Gini ya, RRQ menang matchnya. Karena leg pertama RRQ menang, leg kedua RRQ repetitif lagi nih kayak season 11 nih. Cuma untuk game yang pertama, nggak tahu kenapa EVOS nih kadang game pertama nih bagus banget mainnya. Jadi EVOS game 1 menang, tapi matchnya yang menang RRQ. Mungkin kayak gitu kali ya gambaran yang bisa gue kasih teman-teman ya. Last day atau hari terakhir ada Rebellion Zion versus Onyx. Nah di sini kalau misalkan lihat dari ini ya, dari match yang udah nih, ini dia nih yang paling menarik nih. Line up MSC pernah dicuri poin sama Rebellion Zion teman-teman. Serius, ini gue agak-agak sedikit bernostalgia dengan leg yang pertama ya. Rebellion Zion, bayangin Rebellion Zion menang lawan Onyx MSC dan mendapatkan 1 poin di game yang pertama. Itu di leg yang pertama. Tapi dibalikin sama linknya Kairi 2 game berturut-turut, dan itu bener-bener jadi link penghancur Rebellion Zion lah. Cuma memang bohong kalau seandainya Onyx juga nggak belajar, Rebellion Zion juga nggak belajar. Ini game bakal keras teman-teman. Menurut gue ini game bakal keras. Tapi gue cukup kaget lihat yang vote Onyx jauh lebih banyak ketimbang Rebellion Zion. Dikarenakan itu gue sangat tertarik untuk Rebellion. Wah, kali aja nanti tiba-tiba ternyata Onyx tidak menurunkan line up MSC. Alasannya apa? Alasannya karena Onyx sudah menurunkan line up MSC waktu di leg yang pertama ya kan. Jadi mungkin coba-coba. Asik. Aura versus EVOS. Wah, ini pertandingan paling ditunggu-tunggu teman-teman. Karena kalau seandainya teman-teman ya, Aura menang lawan Bigetron, win dia 5. Terus EVOS kalah sama RRQ, win dia masih 4. Dia ada di urutan yang ke-9. Bayangin kalau Alter Ego winnya 6, Auranya winnya 5, dan tiba-tiba EVOS winnya 5 juga. Tapi menurut gua match ini bakal susah banget buat EVOS Legends. Gak bakal segampang match-match yang mereka udah laluin waktu di leg yang pertama. Terutama kalau kita membahas EVOS Legends versus Aura Fire. Karena Aura Fire lagi dan lagi gua harus mention team fight mereka di Lord bagus banget. Makanya itu yang perlu di notes. Dan bang, emang alasannya apa? Lo kok selalu bilang Aura Fire, Rebellion Zion team fightnya bagus di Lord? Coba deh nonton recap yang minggu yang ke-6 kemarin. Karena menurut gua di situ banyak banget tim-tim yang sekarang gameplaynya udah improve. Dan bahkan gak cuma improve, tapi juga implementasi untuk beberapa setup team fight kayak Lord atau bahkan Turtle itu jauh lebih flawless daripada beberapa tim yang ada di atasnya. Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini teman-teman semuanya. Lagi dan lagi ya, ini cuma for fun aja karena gue juga menggunakan fitur MPL di in-game ya kan, dengan koin yang seadanya ala kadarnya dari 16.000 ya kan, tadi 18.000. Gue nggak tahu minggu ini bakal rungkatan atau tiba-tiba terbang tinggi melambung jauh bersama mimpi ya kan. Ya kita tinggal tunggu aja. Tapi terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan tetap rungkat bersama KB. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.